Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Miraj merupakan dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Isra Miraj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Miraj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Alamah Al-Mansyafuri, Isra Miraj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Peristiwa Isra Miraj terbagi dalam dua peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini beliau mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan salat 5 waktu. Bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga. Karena ketika inilah salat 5 waktu diwajibkan, dan tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai macam hal yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Peristiwa tersebut hanya dianugerahkan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam perjalanan itu banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik. Jika dalam perjalanan keluar kota saja kita dapat memetik banyak pelajaran, bagaimana kiranya dalam perjalanan menjelajah alam semesta yang tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan Allah. Berikut inilah RINGKASAN Sejarah Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Saat itu beliau berbaring di antara paman beliau, Sayyidina Hamzah, dan sepupu beliau, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil menghampiri beliau lalu membawa beliau ke arah sumur Zam-Zam. Setibanya di sana kemudian mereka merebahkan tubuh Rasulullah yang kemudian Jibril membelah dada beliau yang mulia sampai di bawah perut beliau. Lalu Jibril berkata kepada Mikail, "Datangkan kepadaku nampan dengan air Zam-Zam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Pembedahan menjelang Isra ini merupakan pembedahan keempat kalinya, yang pertama ketika beliau masih menyusu pada Siti Halimah Sa'diyah, yang kedua ketika usia balik, yang ketiga ketika diangkat menjadi utusan Rasul, dan keempat ketika akan diisrakan. Kemudian Jibril alaihissalam mengeluarkan hati beliau yang mulia lalu menyucinya 3 kali, kemudian didatangkan satu nampan emas dipenuhi hikmah dan keimanan, kemudian dituangkan ke dalam hati beliau, maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan penuh kepada Allah, lalu ditutup kembali oleh Jibril alaihissalam. Dan perlu diketahui bahwa penyucian ini bukan berarti hati Nabi kotor, tidak, justru Nabi sudah diciptakan oleh Allah dengan hati yang paling suci dan mulia. Hal ini tidak lain untuk menambah kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian, dan untuk lebih memantapkan dan menguatkan hati beliau karena akan melakukan suatu perjalanan maha dahsyat dan penuh hikmah serta sebagai kesiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam kitab Simtu Duror, mereka membaringkannya dengan hati-hati lalu membelah dadanya dengan lemah lembut dan mengeluarkan apa yang mereka keluarkan lalu menyimpankan rahasia ilmu dan hikmah ke dalamnya. Tiada suatu kotoran mengganggu yang dikeluarkan malaikat dari hatinya, tapi mereka hanya menambahkan kesucian di atas kesucian. Dalam syarahannya mengenai hadis Isra dan Miraj pada kitab Tajul Jamil Usul fi Ahadits Rasul, Syekh Mansur Ali Nasif menulis, sesudah itu mereka para malaikat mendatangkan kepada Rasulullah seekor hewan putih lebih kecil dari bagal tetapi lebih besar dari keledai, yaitu hewan burak. Buruk tersebut dahulunya sering dinaiki oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruk adalah hewan yang besarnya lebih tinggi dari keledai tetapi lebih rendah dari bagal, warna kulitnya putih dan mempunyai 2 sayap yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Sekali lompat dapat mencapai sejauh matanya memandang, apabila turun kedua kaki depannya memanjang, dan apabila naik kedua kaki belakangnya memanjang, sehingga punggungnya tetap stabil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaikinya lalu terbang dengan diiringi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Mereka terus melaju, mengarungi alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh keajaiban dan hikmah dengan inayah dan rahmatnya. Saudaraku, jika kita perhatikan dengan baik Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tampaklah sebuah kenyataan bahwa perjalanan itu merupakan perjalanan menuju tempat-tempat yang berkah, menemui manusia-manusia yang berkah dan kemudian bertemu dengan sumber segala keberkahan, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Secara jelas Allah mewahyukan, Allah berfirman, "Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar, lagi Maha melihat." Al-Isra ayat 1. Nabi SAW berangkat dari Mekah, kota yang penuh berkah, menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah dan sebelumnya juga singgah di tempat-tempat yang berkah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberi seekor hewan yang lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal.
Langkah hewan itu sejauh pandangannya. Aku menungganginya, dan Jibril alaihissalam mendampingiku. Aku pun pergi. Di sebuah tempat Jibril berkata, turunlah, salatlah di sini. Aku pun turun dan salat. Setelah itu Jibril berkata, tahukah di mana engkau tadi salat? Engkau tadi salat di Taibah, Madinah, di sanalah tempat hijrahmu. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, turunlah di sini dan salatlah. Aku pun melaksanakan permintaannya. Setelah itu Jibril berkata, tahukah di mana engkau tadi salat? Engkau salat di Tursina, di mana Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Musa alaihissalam. Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, turunlah di sini dan salatlah. Aku pun turun dan salat. Setelah itu Jibril berkata, tahukah di mana engkau tadi salat? Engkau salat di Bethlehem, tempat kelahiran Isa alaihissalam. Setelah itu aku memasuki Baitul Maqdis, di sana semua nabi alaihissalam dikumpulkan untuk bertemu denganku. Jibril kemudian membawaku ke depan untuk menjadi imam. Aku pun lalu mengimami mereka. Hadis riwayat Nasai. Coba Anda perhatikan, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk singgah di tempat-tempat yang penuh berkah. Beliau selalu singgah di Madinah, dan salat di sana, singgah di Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul, dan beliau salat di sana. Kemudian beliau singgah di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan salat di sana. Perjalanan ini berawal dari Makkah di mana terdapat Ka'bah yang diberkahi dan merupakan pusat ibadah umat Islam. Ia merupakan rumah pertama yang dibangun di muka bumi. Usia Ka'bah setara dengan usia bumi ini. Allah mewahyukan, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ali Imran ayat 96. Siapapun yang berkunjung ke sana akan mendapatkan banyak manfaat. Ia akan bertemu manusia dari segala bangsa, mendapat percikan cahaya iman mereka, dapat pula memperoleh keuntungan duniawi, memberikan rasa aman, dan pahala ibadah yang kita lakukan di sekitar Ka'bah berlipat ganda dibandingkan di tempat lain. Persinggahan Isra, Rasulullah diantaranya adalah Taibah yakni kota Madinah yang memiliki banyak keberkahan. Kota inilah pelabuhan hijrah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Dari kota inilah cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari sekian banyak keberkahan, keberkahan terbesar Madinah adalah bersemayamnya Nabi Muhammad SAW di sana. Tidak ada tanah yang lebih mulia dari tanah yang di dalamnya terdapat tubuh manusia yang paling bertakwa, yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ingatkan Anda ketika pemuda Ansar kurang puas dengan pembagian hasil perang, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak memberi warga Mekah yang baru memeluk Islam untuk menarik hati mereka. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ansar, warga Madinah? Coba Anda simak. Tidak senangkah kalian jika mereka pulang ke rumahnya membawa harta rampasan perang, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah-rumah kalian? Andai kata kaum Ansar melewati sebuah lembah atau lereng, maka aku akan melewati lembah atau lereng yang dilewati Ansar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad. Dalam kesempatan lain baginda Muhammad SAW bersabda, barang siapa mampu untuk meninggal dunia di kota Madinah, maka hendaknya dia lakukan hal itu, sebab aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di Madinah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Karena itulah para ulama dan segenap umat Islam dari zaman ke zaman memuliakan kota Madinah dan mengharapkan keberkahannya. Imam Syafi'i bercerita, di depan pintu rumah Imam Malik kulihat tertambat seekor kuda Mesir yang sangat indah. Aku belum pernah melihat kuda sebaik itu. Betapa indah kuda itu, ucapku kepada beliau. Wahai Abu Abdillah, kuhadiahkan kuda itu kepadamu. Simpanlah seekor hewan sebagai tungganganmu, ujarku. Aku malu kepada Allah untuk menginjak tanah yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW dengan kaki hewan tungganganku, jawab Imam Malik radhiyallahu anhu. Kemudian beliau SAW singgah di Bukit Tursina ini yang mana keberkahannya tertulis di dalam Al-Quran. Allah mewahyukan. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lebah yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Al-Qasas ayat 30. Kemudian persinggahan Isra berikutnya adalah Bethlehem, tempat di mana Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan. Dimanapun Nabi Isa alaihissalam berada, senantiasa membawa keberkahan bagi penduduk sekitarnya. Nabi Isa sendiri telah menyatakan bahwa diri beliau diberkati, Allah mewahyukan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimanapun aku berada. Maryam ayat 39. Ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu berkata, di antara keberkahan Nabi Isa alaihissalam adalah berbuahnya pohon kurma untuk ibu beliau Siddiqiyah Maryam alaihissalam. Kemudian, munculnya air dari bawah pohon kurma itu. Kejadian ini tiada lain adalah di Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Allah Azza wa Jalla mewahyukan. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Maryam ayat 24-26. Setelah singgah di tempat-tempat yang berkah, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya diberkati Allah.
Para ulama menjelaskan bahwa daerah sekitar Masjidil Aqsa dikatakan berkah karena dua hal. Pertama adalah karena tanahnya subur dan kaya akan hasil bumi. Kedua, karena begitu banyak nabi dan orang-orang saleh yang dimakamkan di sana. Saudaraku, kita semua tahu bahwa inti Isra Miraj adalah pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah. Pertanyaannya, mengapa sebelum pertemuan itu Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk singgah di tempat-tempat yang bersejarah tersebut? Semua itu tiada lain adalah sebuah bentuk pembelajaran. Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa napak tilas para nabi, rasul dan kaum solihin adalah tempat-tempat yang mulia. Kita tidak boleh melupakannya begitu saja. Di sana terdapat banyak keberkahan yang dapat kita peroleh, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Miraj di atas. Maka seyogyanya kita juga melakukan perjalanan ibadah ke tempat-tempat bersejarah Islam, napak tilas para nabi dan kaum solihin. Semoga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah perjalanan ditempuh oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditemani Jibril dan Mikail. Begitu banyak keajaiban dan hikmah yang beliau temui dalam perjalanan itu sampai akhirnya beliau berhenti di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Beliau turun dari burak lalu mengikatnya pada salah satu sisi pintu masjid, yakni tempat di mana biasanya para nabi mengikat burak di sana. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid bersama Jibril alaihi salam masing-masing. Sholat 2 rakaat. Setelah itu sekejap mata tiba-tiba masjid sudah penuh dengan sekelompok manusia. Ternyata mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jamaah para nabi tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam sedang salat, yang ternyata ia berbadan kurus dan berambut keriting, seakan-akan seseorang dari kalangan Bani Syanwah. Beliau pun melihat Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam sedang salat, orang yang paling mirip dengannya ialah Urwah ibnu Mas'ud As-Sakafi. Beliau juga melihat Nabi Ibrahim alaihi salam sedang salat, dan orang yang paling mirip dengannya ialah beliau sendiri. Kemudian dikumandangkan azan dan iqamah, lantas mereka berdiri bersaf-saf menunggu siapakah yang akan mengimami mereka. Kemudian Jibril alaihi salam memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyuruh beliau untuk maju. Kemudian mereka semua sholat 2 rakaat dengan Rasulullah sebagai imam. Hal ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dan lebih mulia daripada mereka di sisi Allah. Beliaulah imam, pemimpin para anbiya dan mursalin. Ketika beliau selesai dari salat, tiba-tiba ada seseorang mengatakan, "Hai Muhammad, ini adalah malaikat Malik penjaga pintu neraka, ucapkanlah salam kepadanya." Aku menoleh dan ternyata dialah yang memulai bersalam kepadaku. Kemudian setelah beliau menyempurnakan segalanya, Syekh Mansur menjelaskan, lalu dipasang untuk beliau Miraj, yaitu berupa tangga yang memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan jumlah lapisan langit. Barang siapa yang menaiki 1 derajat dari Miraj itu, maka Miraj akan membawanya naik ke tingkatan yang selanjutnya lebih cepat dari sekejap mata, sampai akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah dan berbicara dengannya, yang intinya adalah beliau dan umat ini mendapat perintah sholat 5 waktu. Sungguh merupakan nikmat dan anugerah yang luar biasa bagi umat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nabinya secara langsung untuk memberikan dan menentukan perintah ibadah yang sangat mulia ini. Cukup kiranya hal ini sebagai kemuliaan ibadah sholat, sebab ibadah lainnya diperintah hanya dengan turunnya wahyu kepada beliau, namun tidak dengan ibadah sholat. Allah memanggil hamba yang paling dicintainya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke hadiratnya untuk menerima perintah ini. Ketika beliau dan Jibril sampai di depan pintu langit dunia, langit pertama, ternyata di sana berdiri malaikat yang bernama Ismail. Malaikat ini tidak pernah naik ke langit atasnya dan tidak pernah pula turun ke bumi kecuali di saat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memimpin 70.000 tentara dari malaikat, yang masing-masing malaikat ini membawahi 70.000 malaikat pula. Jibril meminta izin agar pintu langit pertama dibuka, maka malaikat yang menjaga bertanya, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Malaikat itu bertanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Malaikat bertanya lagi, "Apakah beliau telah diutus di perintah?" Jibril menjawab, "Benar." Setelah mengetahui kedatangan Rasulullah, malaikat yang bermukim di sana menyambut dan memuji beliau dengan berkata, "Selamat datang, semoga keselamatan menyertai Anda wahai saudara dan pemimpin. Andalah sebaik-baik saudara dan pemimpin serta paling utamanya makhluk yang datang." Fahamlah kita dari ucapan ini, tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia menginjak langit pertama melebihi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibukalah pintu langit dunia ini. Setelah memasukinya, beliau bertemu Nabi Adam dengan bentuk dan postur sebagaimana pertama kali Allah menciptakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersalam kepadanya. Nabi Adam menjawab salam beliau seraya berkata, "Selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh." Di kedua sisi Nabi Adam terdapat 2 kelompok. Jika melihat ke arah kanannya, beliau tersenyum dan berseri-seri, tapi jika memandang kelompok di sebelah kirinya, beliau menangis dan bersedih. Kemudian Jibril alaihissalam menjelaskan kepada Rasulullah, bahwa kelompok di sebelah kanan Nabi Adam adalah anak cucunya yang bakal menjadi penghuni surga, sedang yang di kirinya adalah calon penghuni neraka. Kemudian beliau naik ke langit kedua, seperti sebelumnya malaikat penjaga bertanya seperti pertanyaan di langit pertama. Akhirnya disambut kedatangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril alaihissalam seperti sambutan sebelumnya. Di langit ini beliau berjumpa Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria, keduanya hampir serupa baju dan gaya rambutnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati Nabi Isa bahwa dia berpostur sedang, putih kemerah-merahan warna kulitnya, rambutnya lepas terurai seakan-akan baru keluar dari hamam, karena kebersihan tubuhnya. Nabi bersalam kepada keduanya, dan dijawab salam beliau disertai sambutan, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Kemudian tiba saatnya beliau melanjutkan ke langit ketiga. Setelah disambut baik oleh para malaikat, beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf bin Yakub. Beliau bersalam kepadanya dan dibalas dengan salam yang sama seperti salamnya Nabi Isa. Nabi berkomentar, "Sungguh dia telah diberikan separuh ketampanan." Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "Dialah paling indahnya manusia yang diciptakan Allah, dia telah mengungguli ketampanan manusia lain ibarat cahaya bulan purnama mengalahkan cahaya seluruh bintang." Ketika tiba di langit keempat, beliau berjumpa Nabi Idris alaihissalam. Kembali beliau mendapat jawaban salam dan doa yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Di langit kelima, beliau berjumpa Nabi Harun bin Imran alaihissalam, separuh janggutnya hitam dan separuhnya lagi putih karena uban, lebat dan panjang. Pada tahapan langit ke-6 inilah beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dengan postur tubuh tinggi, putih kemerah-merahan kulit beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersalam kepadanya dan dijawab oleh beliau disertai dengan doa. Setelah itu Nabi Musa berkata, "Manusia mengaku bahwa aku adalah paling mulianya manusia di sisi Allah, padahal dia, Rasulullah SAW, lebih mulia di sisi Allah daripada aku." Setelah Rasulullah melewati Nabi Musa, beliau menangis. Kemudian ditanya akan hal tersebut. Beliau menjawab, "Aku menangis karena seorang pemuda yang diutus jauh setelah aku, tapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki langit ketujuh. Di sana beliau berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di atas kursi dari emas di sisi pintu surga sambil menyandarkan punggungnya pada Baitul Makmur. Setelah Rasulullah bersalam dan dijawab dengan salam dan doa serta sambutan yang baik, Nabi Ibrahim berpesan, "Perintahkanlah umatmu untuk banyak menanam tanaman surga, sungguh tanah surga sangat baik dan sangat luas." Rasulullah bertanya, "Apakah tanaman surga itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Zikir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim." Dalam riwayat lain beliau berkata, "Sampaikan salamku kepada umatmu, beritakanlah kepada mereka bahwa surga sungguh sangat indah tanahnya, tawar airnya dan tanaman surgawi adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Lantas Rasul berkata, "Setelah itu aku dinaikkan ke Baitul Ma'mur yang tempatnya tepat berada di atas Ka'bah. Lantas aku berkata pada Jibril, 'Apa ini wahai Jibril?' Jibril berkata, 'Ini Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat salat setiap harinya dan keluar dari Baitul Ma'mur 70.000 dan tidak pernah kembali lagi terus keluar 70.000 tepat di atas Ka'bah al-Musyarrafah tempatnya.'" Hadirin hadirat, lantas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan lagi sampai mendengar Lauhul Mahfud, ketentuan takdir, sampai ia mendengar yaitu keputusan-keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas setelah itu diperintah untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril berhenti tidak meneruskan menemani lagi, karena dalam riwayat yang lainnya Jibril berkata, "Aku tidak mampu terus menghadap kepada Allah." Dari hijabnya Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya dari 70.000 tabir cahaya yang menutupi makhluk dengan al-halik. "Jika sampai aku ke hijab itu aku akan terbakar," kata Jibril. 70.000 tabir terbuka untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Saat itu sangat dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran Surat An-Najm ayat 8-9. Di antara sekian banyak rahasia di dalam Miraj, di antaranya adalah ucapan para penyair bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina, maka di saat itu diperintahkan kepada Musa, "Lepas kedua sandalmu wahai Musa, kau berada di lembah yang suci." Quran Surat Taha ayat 12. Maka di saat Rasulullah SAW naik ke Hadratullah tidak diperintah membuka kedua sandalnya, maka berkata para penyair dalam syairnya, "Manakah yang lebih mulia, sandal atau Jibril alaihissalam?" Jibril tidak bisa naik ke Hadratullah, tapi sandalnya Rasulullah naik ke Hadratullah Subhanahu Wa Taala. Tentu Jibril alaihissalam lebih mulia dari. Walaupun terbuat dari kulit kambing karena terikat dengan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke hadirat Allah SWT, tidak diperintah membuka kedua sandalnya sebagai tanda bahwa orang-orang yang terikat hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak perintahkan semua yang bersama Rasul untuk berpisah, bahkan sandalnya pun tidak diperintahkan dibuka, menunjukkan lebih lagi hatinya yang terikat cinta pada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendapatkan rahasia kemuliaan Isra wal Miraj, seluruh umat beliau. Buktinya, saat kita salat kita mengulang kembali kalimat percakapan Allah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu At-Tahiyatul Mubarakatuh, dan seterusnya. Kalimat itu kalimat percakapan antara Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau ucapkan di dalam salat, setiap salat kita mengucapkannya. Rahasia kemuliaan Isra wal Miraj tumpah pada kita 5 kali setiap harinya. Ingin lebih lakukan lagi, ada salat duha, ada salat witir, ada salat tahajud, ada salat-salat lainnya. Diriwayatkan di dalam Asifah oleh Hujatul Islam Al-Qadiyatrah bahwa di saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, "Saat aku naik menuju Miraj, aku melihat di langit itu para malaikat gemuruh dengan zikir dan tasbih dan warna dan bentuk yang belum pernah aku lihat di permukaan bumi. Ada warna seperti itu dan bentuk seperti itu.
Dan kulihat hamparan surga itu bentangan tanahnya adalah mis yang dikeringkan, minyak wangi yang mengering dari indahnya dicampur dengan berlian dan juga mutiara, dan kemudian aku sampai ketika menembus muntahal khalaik, batas akhir seluruh makhluk. Tidak lagi kudengar satu suara pun, sepi dan senyap, tidak ada lagi bentuk dan warna-warni, dan saat itu aku pun mendengar satu suara. Mendekat-mendekat wahai Muhammad, tenangkan dirimu dari ketakutanmu wahai Muhammad. Maka beliau pun bersujud lalu berkata, Atahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah, rahasia keluhuran, kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan, milik Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku mendengar jawaban ucapan Rasul, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera wahai Nabi dan rahmatnya Allah dan keberkahannya. Maka aku menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera bagi kami, yaitu aku dan umatku, dan hamba-hamba yang solih, yaitu para nabi dan malaikat. Beliau tidak mau mengambil rahasia salam sejahtera dari Allah sendiri, tapi ingin menyertakan umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan salam sejahtera untuk kami dan para hamba Allah yang soleh, yaitu para malaikat dan para rasul dan nabi. Demikian sebagian ulama menjelaskan. Saudaraku, maka diwajibkannya 50 waktu salat. Lantas beliau turun berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Apa yang dikatakan Tuhanmu? Aku diberikan hadiah untuk membawa salat 50 waktu, baliklah, Bani Israel tidak mampu melakukan 50 waktu apalagi umatmu lebih pendek usianya, lebih lemah, lebih tidak berdaya, balik lagi minta kekurangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ketika meminta kekurangan seraya berkata, wahai Allah, sungguh umatku sudah sangat lemah dibanding umat-umat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menguranginya 10 menjadi 40 waktu. Dia turun pada Nabi Allah Musa alaihi salam berkata, apa yang kau dapat dikurangi berapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 10 kembalilah lagi, 40 waktu tidak mampu umatmu, minta dikurangi lagi, minta keringanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik lagi pada Allah, dikurangkan lagi 10 hingga demikian sampai 5 waktu, yaitu beliau bolak-balik demi minta keringanan. Di dalam salah satu riwayat Nabi Allah Musa alaihi salam itu ketika beliau alaihi salam mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina, setelahnya ia turun dari bukit tersebut sambil menutup telinganya dari semua suara benda dan hewan karena ia tidak tahan mendengar buruknya suara benda dan hewan. Karena ia telah mendengar suara yang sangat begitu lembut dan indah mewakili firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia tidak kuat mendengar suara air, suara burung, suara manusia, suara hewan yang semuanya menyakiti telinga Musa alaihi salam. Hal itu terjadi pada Nabi Allah Musa alaihi salam di dunia. Cahaya terang pun terlihat di wajah Nabi Allah Musa yang dilihat oleh istri dan anak-anaknya hingga mereka berkata, demikian terang beneran wajahmu. Nabi Allah Musa alaihi salam berkata, aku tadi mendapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika di malam Isra wal Miraj, Nabi Musa alaihi salam melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat setelah kembali dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah yang terang benderang bias dari cahaya Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Musa alaihi salam bahkan mencari alasan supaya Muhammad kembali lagi ke atas supaya bisa balik lagi, jumpa lagi, melihat lagi cahaya keindahan Allah. Wajah beliau bagaikan cermin yang mencerminkan cahaya keagungan ilahi. Balik lagi ke atas, balik lagi hingga berkali-kali Nabi Musa alaihi salam bisa menikmati bias dari cahaya keindahan Rabbul Alamin yang terlihat di wajah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu Nabi Allah Musa pun ketika Rasul berkata, sudah cukup 5 waktu tadi sudah diberi pahala 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, Rasul berkata, aku sudah malu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, aku sudah lewatkan dan sudah jalankan farduku untuk hamba-hambaku. Sahih Bukhari. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukannya dan tidak lagi merubahnya 5 waktu. Allah Maha Tahu salat itu 5 waktu bukan 50 waktu, namun Allah ingin memberi isyarat kepada sang Nabi dan kepada umat beliau, yaitu kita berapa besarnya rindu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa besarnya rindu Allah pada kita. Allah meminta 50 kali kita menghadap kita 5 kali saja ada yang masih malas dan keberatan. Berapa cinta Allah kepada kita, berapa cinta kita kepada Allah. Allah minta 50 kali, karena kita lemah kita diberi 5 kali tapi sama dengan 50 waktu seakan-akan 50 kali menghadap Allah. Inilah cintanya Rabbul Alamin kepada hambanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali membawakan kepada kita hadiah ilahiyah berupa 5 waktu yang mulia, 5 waktu suci untuk menghadap ilahi, jiwa dengan jiwa, ruh dengan ruh. Walaupun jasad kita di bumi tapi ruh dan jiwa kita dan sanubari kita saat mulai takbiratul ihram hingga salam, saat itu terbuka hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan salat sungguh ia sedang berbicara dan bercakap-cakap dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat mandat salat 5 waktu. Agaknya yang lebih wajar untuk dipertanyakan, bukannya bagaimana Isra Miraj, tetapi mengapa Isra Miraj terjadi? Jawaban pertanyaan ini sebagaimana kita lihat pada ayat 78 surat Al-Isra Miraj itu untuk menerima mandat melaksanakan salat 5 waktu. Jadi, salat inilah yang menjadi inti peristiwa Isra Miraj tersebut. Salat merupakan media untuk mencapai kesalehan antara seorang hamba dengan Allah. Salat juga menjadi sarana untuk menjadi keseimbangan tatanan masyarakat yang egaliter, beradab dan penuh kedamaian. Hikmah Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW.
Jika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada 662 menjadi permulaan dari sejarah kaum muslimin, atau perjalanan haji wada yang menandai penguasaan kaum muslimin atas kota suci Mekah, maka Isra Miraj menjadi puncak perjalanan seorang hamba Al-Abd menuju Sang Pencipta Al-Khaliq. Isra Miraj adalah perjalanan menuju kesempurnaan ruhani insan kamil. Sehingga perjalanan ini menurut para sufi, adalah perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Inilah perjalanan yang amat didambakan setiap pengamal tasawuf. Sedangkan menurut Dr. Jalaluddin Rahmat, salah satu momen penting dari peristiwa Isra Miraj yakni ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, dengan penuh hormat Rasul berkata, "Atahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah, segala penghormatan, kemuliaan, dan keagungan hanyalah milik Allah saja." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Mendengar percakapan ini, para malaikat serentak mengumandangkan dua kalimat syahadat. Maka, dari ungkapan bersejarah inilah kemudian bacaan ini diabadikan sebagai bagian dari bacaan salat. Selain itu, Sayyid Hossein Nasr dalam buku Muhammad Kekasih Allah 1993 mengungkapkan bahwa pengalaman ruhani yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Miraj mencerminkan hakikat spiritual dari salat yang dijalankan umat Islam sehari-hari. Dalam artian bahwa salat adalah mirajnya orang-orang beriman. Sehingga jika kita tarik benang merahnya, ada beberapa urutan dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Pertama, adanya penderitaan dalam perjuangan yang disikapi dengan kesabaran yang dalam. Kedua, kesabaran yang berbuah balasan dari Allah, berupa perjalanan Isra Miraj dan perintah salat. Dan ketiga, salat menjadi senjata bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk bangkit dan merebut kemenangan. Ketiga hal di atas telah terangkum dengan sangat indah dalam salah satu ayat Al-Quran, yang berbunyi, "Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu." Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu, orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Mengacu pada berbagai aspek di atas, buku setebal 178 halaman ini setidaknya sangat menarik, karena selain memberikan bingkai yang cukup lengkap tentang peristiwa Isra Miraj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga memuat nilainya beberapa nabi yang lain serta beberapa wali. Kemudian kelebihan lain dalam buku ini adalah dipaparkan juga mengenai kisah Mikrajnya Abu Yazid Al-Bistami. Miraj bagi ulama kenamaan ini merupakan rujukan bagi kondisi, kedudukan, dan perjalanan ruhaninya menuju Allah. Ia menggambarkan rambu-rambu jalan menuju Allah, kejujuran dan ketulusan, niat menempuh perjalanan spiritual, serta keharusan melepaskan diri dari segala sesuatu selain Allah. Maka, sampai pada satu kesimpulan, bahwa jika perjalanan hijrah menjadi permulaan dari sejarah kaum muslimin, atau perjalanan haji wada yang menandai penguasaan kaum muslimin atas kota suci Mekah, maka Isra Miraj menjadi puncak perjalanan seorang hamba menuju kesempurnaan ruhani. Peristiwa Isra Miraj sangat fenomenal dari segi sejarah, karena sebelumnya tak pernah terjadi pada manusia. Sebelum Nabi Muhammad memang pernah terjadi pada benda. Benda tersebut bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang jauh dalam orde sepersekian detik saja. Itulah peristiwa berpindahnya singgasana Ratu Balkis dari kerajaan Sabah ke kerajaan Nabi Sulaiman. Waktu itu Nabi Sulaiman bertanya kepada para stafnya yang ketika itu memang sengaja dikumpulkan olehnya. Nabi Sulaiman mengatakan kepada para stafnya untuk melakukan suatu kejutan terhadap Ratu Balkis yang ketika itu sedang menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis ke kerajaannya. Nabi Sulaiman bertanya kepada para stafnya siapa yang bisa melakukan hal tersebut. Yang mengajukan diri pertama kali adalah Jin Ifrit. Ditanya oleh Nabi Sulaiman berapa lama ia bisa memindahkannya. Dijawab oleh Jin Ifrit bahwa ia bisa melakukannya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya dijamin singgasana itu sudah sampai di hadapannya. Tentunya hal ini sangat cepat, tapi ternyata Nabi Sulaiman belum puas akan hal tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada para stafnya siapa yang bisa lebih cepat melakukan hal tersebut. Yang mengajukan diri kemudian ternyata adalah seorang manusia, yaitu manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab. Orang itu kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman berapa lama ia bisa melakukannya. Dijawab oleh orang itu bahwa ia bisa melakukannya sebelum Nabi Sulaiman berkedip lagi. Ternyata memang benar adanya. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balkis sudah berada di hadapannya. Satu kedipan mata berarti waktunya kurang dari 1 detik.
Berkaitan dengan Isra Miraj, ternyata perjalanan Nabi Muhammad tersebut terjadi dalam waktu tidak sampai satu kedipan mata pun. Dan Isra Miraj juga fenomenal dari segi sains. Untuk menjelaskan Isra Miraj, ternyata kita harus menggali ilmu-ilmu mutakhir. Kalau ilmu-ilmu lama mungkin tak cukup untuk menjelaskan peristiwa Isra Miraj. Sehingga di zaman itu orang memersepsikan bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Miraj dengan mengendarai burak. Burak itu kemudian ada yang menggambarkan bentuknya seperti kuda yang bersayap, ada juga yang menggambarkan bahwa kepala burak itu menyerupai manusia, bahkan ada juga yang menggambarkan kepala burak itu berupa wanita cantik. Pemikiran seperti ini tentunya khas abad pertengahan, karena perjalanan tercepat ketika itu adalah dengan mengendarai kuda. Tapi kuda pun tak bisa secepat itu. Karena itu digambarkanlah kuda itu bersayap. Dengan pendekatan secara saintifik dapatlah dijelaskan bahwa sebenarnya perpindahan Rasulullah dari satu tempat ke tempat lain pada peristiwa Isra Miraj itu terjadi secara cahaya. Peristiwa Isra Miraj ini tentunya kontroversial hampir 1500 tahun di kalangan agamawan maupun para saintis karena memang sulit menjelaskannya. Selalu ada yang tidak percaya, ragu-ragu, dan ada juga yang meyakininya sejak masa hidupnya Rasulullah hingga kini. Yang ragu-ragu sampai sekarang tentunya masih ada, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Ketika ditanya apakah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina itu dengan badannya atau bukan, ada yang mengatakan bahwa itu hanya penglihatan saja. Ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya ruh saja. Ada yang mengatakan itu hanya mimpi. Dan ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu memang dialami Nabi Muhammad dengan badannya. Yang meyakini bahwa peristiwa Isra Miraj itu dialami Nabi Muhammad dengan badannya adalah mengacu kepada Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Abu Bakar ditanya apakah dia meyakini peristiwa tersebut. Lalu ditanyakan oleh Abu Bakar kepada yang bertanya itu siapa yang menceritakan hal tersebut. Dijawab oleh yang bertanya kepada Abu Bakar itu bahwa yang menceritakan hal tersebut adalah Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Abu Bakar, bahwa kalau Nabi Muhammad yang menceritakannya, maka ia meyakininya, karena Nabi Muhammad tak pernah berbohong. Cara Abu Bakar memersepsi mengenai Isra Miraj ini oleh sebagian kalangan dinyatakan bahwa beragama itu tak perlu berpikir. Padahal jika dicermati bahwa sebenarnya ketika itu Abu Bakar berpikir dahulu, karena ia menanyakan bahwa siapakah yang menceritakan hal tersebut. Kalau memang Nabi Muhammad yang menceritakannya, maka ia meyakini kebenaran yang diceritakan oleh Nabi Muhammad itu. Tapi kalau yang menceritakannya bukan Nabi Muhammad, tentunya Abu Bakar takkan langsung meyakini kebenaran cerita tersebut. Jadi dalam beragama memang kita harus berpikir, janganlah ikut-ikutan saja. Perintahnya sangat jelas di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surat Al-Isra, ayat 36. Logika keputusasaan tentang Isra Miraj. Selama ini dalam menceritakan Isra Miraj, kalau kita sudah buntu, maka kita katakanlah bahwa kalau Allah menghendaki, maka semuanya bisa saja terjadi. Kita takkan mendapatkan pelajaran apa-apa dengan cara berpikir seperti ini. Padahal peristiwa apapun yang diturunkan oleh Allah, maka di dalamnya selalu ada pelajaran untuk kita. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Kita diperintahkan untuk menjadi ulil albab, yaitu orang yang menggunakan akalnya memahami segala peristiwa, sehingga ada pelajaran dari setiap peristiwa tersebut. Skenario Isra Miraj dan tafsir fisik. Perjalanan Isra Miraj itu terdiri dari dua etape, satu etape mendatar horizontal, sedangkan satunya lagi adalah etape vertikal ke langit ketujuh. Etape mendatarnya diceritakan di dalam surah Al-Isra, ayat pertama. Maha suci Allah, yang telah memerjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Isra, ayat 1. Dalam tinjauan Agus Mustafa, 2006-11, setidak-tidaknya ada 8 kata kunci yang menjadi catatan penting dan menuntut pemahaman kita menembus batas-batas langit untuk menafsir perjalanan kontroversial ini. Baiklah, jika kita mencoba untuk menguraikan makna kata-kata tersebut, maka akan menjadi seperti ini. Pertama, ayat ini dimulai dengan kata Subhanallah. Kata Subhanallah diajarkan kepada kita untuk diucapkan pada saat kita menemui peristiwa yang menakjubkan, yang memesona, yang hebat, yang luar biasa.
Artinya, dengan memulai cerita itu menggunakan kata subhanallazi, sebenarnya Allah menginformasikan bahwa cerita yang akan diceritakan tersebut bukanlah cerita yang biasa, melainkan cerita tersebut adalah cerita yang luar biasa dan menakjubkan. Kedua, yaitu kata asra. Penggunaan kata asra memiliki beberapa makna. Yang pertama bahwa itu adalah perjalanan berpindah tempat. Jadi penggunaan kata ini mengcounter pemahaman ataupun kesimpulan yang menyatakan bahwa pada perjalanan tersebut Rasulullah tidak berpindah tempat. Yang kedua maknanya bahwa pada perjalanan itu Rasulullah diperjalankan, bukanlah berjalan sendiri, dan bukan juga atas kehendak sendiri, karena peristiwa ini terlalu dahsyat untuk bisa dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Ketiga, yaitu kata abdihi, yang artinya adalah hamba Allah. Hamba terhadap majikan adalah seorang yang tak berani membantah, taat, seluruh hidupnya diabdikan untuk majikannya, untuk Tuhannya. Yang bisa mengalami perjalanan hebat ini bukanlah manusia yang kualitasnya sembarangan, melainkan manusia yang kualitasnya sudah mencapai tingkatan hamba Allah, yaitu manusia seperti Nabi Muhammad. Karena itulah, kita mungkin tidak bisa menerima ketika Nabi Muhammad digambarkan mendapat perintah salat 50 waktu, kemudian beliau menawar perintah tersebut kepada Allah. Anjuran tawar-menawar itu datangnya dari Nabi Musa. Digambarkan bahwa tawar-menawar itu terjadi hingga 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik menemui Allah, yang akhirnya perintah salat fardu yang diterima Nabi Muhammad menjadi 5 waktu saja sehari semalam. Kita mungkin tak sampai hati membayangkan Nabi Muhammad yang begitu taat kepada Allah yang tak pernah membantah kalau mendapat wahyu dan perintah dari Allah yang dalam cerita versi ini digambarkan sampai 9 kali tawar-menawar dengan Allah untuk mengurangi jumlah salat fardu yang diperintahnya. Digambarkan pada cerita versi ini bahwa Nabi Musa lebih superior dibandingkan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad ditimpong oleh Nabi Musa bolak-balik menemui Allah memohon agar jumlah salat fardu yang diperintahkan Allah itu dikurangi. Tentunya patut pula kita ingat bahwa Nabi Musa adalah nabinya Bani Israel, sebetulnya juga nabinya umat Islam, umat Nabi Muhammad, tetapi orang-orang Bani Israel tidak mau menerima Nabi Muhammad. Bagi Bani Israel, Nabi Musa lebih hebat dibandingkan Nabi Muhammad, sehingga dalam cerita versi ini Nabi Muhammad ditimpong saja. Jadi ini indikasinya adalah hadis Israiliyat. Keempat, yaitu kata lailan, yang artinya adalah perjalanan malam di waktu malam. Hal ini menunjukkan sebagai penegasan bahwa perjalanan malam itu tidak sepanjang malam, melainkan cuma sebagian kecil dari malam. Sehingga diriwayatkan di beberapa hadis, bahwa ketika Rasulullah berangkat dari rumah meninggalkan pembaringan, kemudian menuju ke Masjidil Haram, dan kemudian terjadi peristiwa Isra Miraj tersebut. Ketika Rasulullah kembali lagi ke rumahnya, ternyata pembaringannya masih hangat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika itu beliau tidak lama meninggalkan rumahnya. Di hadis yang lain juga diceritakan, bahwa ketika Rasulullah meninggalkan rumahnya, beliau menyenggol tempat minumnya kemudian tumpah, dan ternyata ketika Rasulullah kembali lagi ke rumahnya, air dari tempat minum yang disenggolnya itu masih menetes. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya Isra Miraj yang dialami Rasulullah itu berlangsung dalam waktu yang sebentar dan cepat. Bayangkanlah, perjalanan semalam saja masih sulit diterima, apalagi perjalanan yang hanya sekejap yang itu mungkin hanya beberapa menit, atau mungkin hanya beberapa detik. Kelima, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa perjalanan Rasulullah ini dari masjid ke masjid? Mengapa pula tidak dari rumahnya atau dari Gua Hira ke tujuan lain yang bukan masjid, dari tempat yang bukan masjid ke tempat lain yang bukan masjid juga? Patut diketahui, bahwa masjid adalah tempat yang menyimpan energi positif sangat besar. Dengan kamera aura yang bisa memfoto dan memvideokan sesuatu, jika ada orang yang sedang berzikir ataupun membaca Al-Quran, ternyata orang tersebut memancarkan cahaya yang terang benderang. Berbeda halnya dengan orang yang sedang marah, depresi ataupun stres, maka orang tersebut akan memancarkan cahaya berwarna merah. Warna aura ini bertingkat, yaitu dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, sampai warna putih. Setiap kita memancarkan energi, akan terpancar energi dari setiap aktivitas yang kita lakukan, dan energi itu menancap di tempat kita berada ketika itu. Energi itu membekas, sehingga seluruh aktivitas kita akan terekam. Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Rakib dan Atid kemudian dijadikan sebagai nama malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Rekaman tersebut di ruang 3 dimensi, dan suatu ketika akan diputar lagi. Allah berfirman,
Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkatkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Quran Surat Qaf ayat 22. Di pengadilan akhirat itu, manusia akan bisa melihat seluruh perbuatan yang dilakukannya di dunia. Masjid mengandung energi positif sangat besar, terutama masjid yang sering digunakan sebagai tempat beribadah. Semakin sering, semakin banyak dan semakin khusyuk, maka energinya akan semakin besar. Rasulullah berangkat dari masjid menuju ke masjid. Terminal keberangkatannya di masjid. Keenam, Barakna Haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Allah memberkati sepanjang perjalanan itu, hal ini karena perjalanan itu memang membahayakan. Dengan keberkahan Allah kondisi Nabi tetap membaik. Ketujuh, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dalam perjalanan Isra, Miraj ketika itu Rasulullah ditunjukkan berbagai peristiwa. Mengapakah bisa seperti itu, sedangkan itu adalah waktu yang sangat singkat? Itulah yang disebut sebagai relativitas waktu, yaitu ada perbedaan waktu antara orang yang berkecepatan tinggi dengan orang yang berkecepatan rendah. Kita mengetahui bahwa antara orang yang tidur dengan orang yang sadar terjaga itu waktunya berbeda. Misalnya, ada yang tiba-tiba terlelap tidur yang itu hanya sebentar, mungkin hanya beberapa detik, lalu yang tertidur itu dibangunkan. Yang tertidur itu pun terbangun, lalu ia bercerita baru saja ia bermimpi. Ceritanya itu begitu panjang, seakan-akan mimpinya itu sangat lama, padahal ia hanya tertidur beberapa detik saja. Begitupun dengan Rasulullah, meskipun perjalanan yang dialaminya itu hanya berlangsung sepersekian detik, tetapi beliau ditampakkan berbagai macam peristiwa oleh Allah. Hal ini karena yang memperjalankan Rasulullah adalah Allah yang tak lain adalah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemahamendengaran dan kemahamelihatan Allah itu ditularkan kepada Nabi Muhammad, sehingga kemampuan Rasulullah untuk melihat dan mendengar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kata kunci yang terakhir ke-8 adalah innahu huwas sami'ul Bashir, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat. Ini adalah proses penegasan informasi kalimat sebelumnya. Dengan adanya kalimat ini, seakan-akan Allah ingin memberikan jaminan kepada kita bahwa apa yang telah dia ceritakan dalam ayat ini adalah benar adanya. Kenapa? Karena berita ini datang dari Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka tak perlu ada keraguan tentang kisah fenomenal ini. Mustafa, 2641. Selanjutnya mengenai Miraj diceritakan pada surah An-Najm 14:18. 14, yaitu, di Sidratil Muntaha. 15, di dekatnya ada surga tempat tinggal. 16, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. 17, penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. 18, sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 14 hingga 18. Di dekat Sidratil Muntaha, Rasulullah menyaksikan surga. Tentunya tidak sembarangan orang yang bisa menyaksikan surga karena sudut pandangnya harus tertinggi di alam semesta ini. Dari dunia tidak kelihatan, kalaupun kelihatan hanya sebagian. Jadi, kalau kita merasakan kebahagiaan, maka hal itu mungkin kita telah mendapatkan kebahagiaan surga, namun hanya sedikit sekali perbandingannya, mungkin bagaikan setetes air dibandingkan dengan samudera, itu pun setetes airnya dibagi lagi tak berhingga. Sebaliknya kalau kita menderita, maka itu adalah penderitaan neraka, namun skalanya tak berhingga. Lantas kemanakah Rasulullah melanglang buana? Menyeberangi langit ataukah beliau langsung masuk ke Sidratil Muntaha yang kita tidak tahu di mana letaknya? Betapa besarnya langit angkasa semesta. Apakah langit? Langit adalah seluruh ruangan alam semesta ini. Matahari dikelilingi oleh planet-planet, bumi tempat kita tinggal adalah termasuk salah satu planet yang mengitari matahari. Matahari yang tadinya kelihatan besar, semakin jauh kita lihat maka semakin kecil. Ketika matahari yang kita terlihat itu semakin kecil, maka biasanya kita tidak lagi menyebutnya matahari, melainkan kita menyebutnya bintang. Matahari itu ternyata demikian banyaknya, seluruh bintang-bintang itu sebenarnya adalah matahari. Diperkirakan jumlahnya triliunan. Matahari-matahari, bintang-bintang itu bergerombol membentuk galaksi. Galaksi adalah gerombolan matahari, bintang, di tengahnya ada matahari yang lebih besar, dan di sekitarnya ada sekitar 100 miliar matahari, bintang. Bintang-bintang itu bergerombol mengitari pusatnya membentuk suatu galaksi. Galaksi tempat bumi dan matahari kita berada adalah galaksi Bima Sakti.
Di sebelah galaksi Bima Sakti ada galaksi Andromeda yang isinya diperkirakan juga 100 miliar matahari. Galaksi-galaksi itu diperkirakan triliunan jumlahnya. Para ahli astronomi bahkan sampai kehabisan nama untuk menyebut galaksi karena saking banyaknya. Galaksi-galaksi itu ternyata bergerombol-gerombol lagi membentuk gerombolan yang lebih besar yang dinamakan sebagai supercluster. Isinya diperkirakan 100 miliar galaksi. Apakah supercluster adalah benda terbesar dan terjauh di alam semesta? Hingga kini belum ada yang mengetahuinya. Jarak bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer. Kalau dilewati cahaya maka dibutuhkan waktu 8 menit. Jadi, kalau kita melihat matahari terbit yang sinarnya sampai ke mata kita, maka cahaya yang sampai ke mata kita itu sebetulnya bukanlah matahari sekarang, melainkan matahari 8 menit yang lalu. Cahaya matahari itu berjalan selama 8 menit barulah sampai ke mata kita. Sementara bintang kembar Alpha Centauri, jaraknya dari bumi adalah 4 tahun perjalanan cahaya. Kalau kita melihat bintang kembar pada malam hari, maka sebetulnya itu bukanlah cahaya bintang kembar saat itu, melainkan bintang 4 tahun yang lalu. Di belakangnya lagi ada bintang yang berjarak 10 tahun perjalanan cahaya. Bayangkanlah kalau kita mau menuju bintang berjarak 10 tahun cahaya menggunakan pesawat tercepat yang dimiliki manusia, misalnya menggunakan pesawat ulang-alik yang kecepatannya 20.000 km per jam. Apakah yang kemudian terjadi? Ternyata dibutuhkan waktu 500 tahun untuk sampai ke bintang tersebut. Ternyata bumi kita ini bukanlah benda besar di alam semesta, melainkan benda yang sangat kecil. Di belakang bintang berjarak 10 tahun cahaya ada bintang berjarak 100 tahun cahaya, di belakangnya lagi ada yang berjarak 1000 tahun cahaya, yang berjarak 1 juta tahun cahaya, dan juga yang berjarak 1 miliar tahun cahaya. Yang terjauh diketahui oleh ilmuwan Jepang yaitu yang berjarak 10 miliar tahun cahaya. Jadi, bumi kita ini hanyalah sebutir debu di padang pasir alam semesta raya. Jadi, manusia adalah debunya bumi, bumi debunya tata surya debunya galaksi Bima Sakti, galaksi Bima Sakti debunya supercluster, supercluster debunya langit pertama karena langit itu ada 7, Sabah Samawati. Ilmu astronomi hanya mengetahui langit itu 1, tapi Al-Quran mengatakan langit itu ada 7, karena menurut Al-Quran bahwa langit yang kita kenal itu yang banyak bintang-bintangnya barulah langit dunia, langit pertama. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Quran Surat As-Saffat ayat 6. Sudah sedemikian besarnya langit pertama, ternyata langit pertama adalah debunya langit kedua, karena langit kedua itu besarnya tak berhingga kali dibandingkan langit pertama. Langit ketiga besarnya tak berhingga kali dibandingkan langit kedua. Begitu seterusnya setiap naik ke langit. Jadi, langit pertama adalah debunya langit kedua debunya langit ketiga, seterusnya hingga langit ketujuh, dan seluruh langit yang 7 beserta seluruh isinya hanyalah debu atau lebih kecil lagi di dalam kebesaran Allah. Beginilah cara Al-Quran menggiring pemahaman kita tentang makna Allahu Akbar. Semestinya menurut Al-Quran, bahwa belajar mengenal Allah itu adalah dari seluruh ciptaannya. Dengan begitu kita akan mengetahui betapa maha besarnya Dia, betapa maha menyayangi, maha teliti, maha berkuasa, maha berkehendak. Tak cukup hanya dari lafaznya, karena kita tak akan mendapatkan rasa yang sesungguhnya. Bayangkanlah betapa Rasulullah melakukan perjalanan menuju langit ketujuh. Sebetulnya Rasulullah berjalan ke langit ketujuh itu apakah melintasi ruang angkasa atau tidak? Kalaupun badan Rasulullah diubah menjadi cahaya, maka dari bumi menuju bintang Alpha Centauri yang berjarak 4 tahun cahaya, maka Rasulullah membutuhkan waktu 4 tahun untuk sampai ke bintang Alpha Centauri. Untuk menempuh yang berjarak 10 tahun cahaya dibutuhkan waktu 10 tahun. Untuk menempuh yang berjarak 10 miliar tahun cahaya dibutuhkan 10 miliar tahun. Sepertinya Rasulullah tidak melewati ruang angkasa, melainkan ada ruangan langsung yang tidak ke sana, tidak ke ruang angkasa, tetapi memahami semua itu. Di manakah itu? Ternyata langit kedua terhadap langit pertama tidak bertumpuk seperti kue lapis, dalam konteks mirainya Rasulullah. Sering kita berpendapat dari cerita-cerita klasik bahwa Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril menuju ke langit ketujuh dengan cara naik menggunakan tangga, kemudian bertemu langit yang digambarkan seperti langit-langit, kemudian di situ ada pintunya dan ada penjaganya. Lalu Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad ditanya mau kemana oleh si penjaga langit. Dijawab oleh Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bahwa akan bertemu dengan Allah. Kalau begitu, berarti Allah itu jauh sekali. Padahal di dalam Al-Quran digambarkan bahwa Allah itu dekat dan Nabi Muhammad mengetahui itu.
Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Aurat Qaf ayat 16. Bahkan dinyatakan juga di dalam Al-Quran, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Timur dan barat milik Allah. Kemanapun kita menghadap, maka kita berhadapan dengan Allah, karena Allah sedang meliputi kita. Dan Rasulullah tahu persis akan hal itu. Jadi untuk bertemu Allah tak perlu ke Sidratil Muntaha. Dan memang Rasulullah ke Sidratil Muntaha bukanlah untuk menemui Allah, karena Allah sudah meliputi Rasulullah, juga meliputi kita semua dimanapun kita berada. Tujuan Isra Miraj. Isra Miraj itu sebetulnya bertujuan membawa Rasulullah ke satu posisi yang paling tinggi untuk memahami betapa dahsyatnya ciptaan Allah. Untuk apakah semuanya itu? Yaitu untuk memotivasi Rasulullah. Mengapakah demikian? Karena sebelum Isra Miraj, Rasulullah sedang berada pada titik terendah perjuangannya yang paling sulit, yaitu ketika dijepit oleh orang kafir dan diembargo secara ekonomi. Di saat-saat itu justru Allah mewafatkan paman Rasulullah, Abu Talib, dan mewafatkan istri Rasulullah, Khadijah. Hal ini bukannya tidak sengaja, melainkan disengaja oleh Allah, karena memang tak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Semuanya itu justru terjadi pada saat Rasulullah berada pada titik nadir perjuangannya. Beliau berharap memindahkan front syiarnya keluar kota, yaitu ke Taif. Beliau berharap disambut baik oleh penduduk Taif, tapi malah yang terjadi beliau dilempari batu sampai berdarah-darah. Maka kemudian Allah memompa kembali semangat beliau, yaitu dengan cara Isra Miraj. Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Mungkin seperti itulah yang ingin disampaikan oleh Allah melalui peristiwa Isra Miraj tersebut. Ketika Rasulullah kembali dari Isra Miraj, maka setahun kemudian terjadilah titik balik perjuangannya, yaitu beliau bersama pengikutnya hijrah ke Madinah, kemudian dari Madinah bisa menaklukkan kota Mekah. Peringatan. Kisah Isra dan Miraj Nabi adalah benar karena yang memberitakannya adalah Al-Quran, kitab suci kita. Kisah Miraj Nabi adalah benar walau tidak kasat oleh logika kita, sebab dalam agama kebenaran yang dipakai adalah kebenaran wahyu, bukan akal yang dieksperimen dulu. Wahyu lebih tinggi dari logika. Kebenaran Isra dan Miraj Nabi wajib diyakini, dan adapun caranya Nabi Muhammad dan bagaimana atau kaifiat Nabi ke atas langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha tidak menjadi kewajiban mengetahuinya. Yang penting percaya dan yakin di dalam hati, adapun cara yang real dan sebenarnya wallahu alam, sebab banyak pendapat dalam hal ini. Logikanya Isra itu benar dan logis. Jika Nabi Muhammad adalah milik Allah dan langit serta alam ini milik Allah, dan dalam kondisi ini Allah yang menghendaki, apa susahnya? Sederhananya seperti ini. Jika Anda punya HP lalu Anda taruh di lantai dan mau Anda pindahkan ke saku, ke lemari, ke atas rak buku, tidak susah bukan? Karena HP itu adalah milik Anda. Coba kalau teman Anda yang punya. Tidak bisa Anda taruh sesuka hati Anda. Demikianlah pembahasan mengenai Isra Miraj yang dapat admin sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya admin mau minta maaf bila ada penulisan atau tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, dan tentunya dalam perjalanan Isra Miraj banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik. Dan semoga kita makin sadar serta makin taat kepada Allah SWT untuk melaksanakan segala yang diperintahnya. Dan semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Kutipan, bila menurut sahabat artikel ini sangat bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa untuk membagikannya. Berikan rating dan komen untuk membagikannya. Terima kasih.